Yang ngocokin siapa? Dididik untuk kenal bapaknya. Boleh silakan. Gambarnya nggak pakai main skit kan? Dan jangan lupa, kita tidur sama teman sekamar itu lebih lama daripada kita tidur sama anak istri. Yo, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Cah Wes Vlog. Kali ini kita akan temanya berbeda. Kita kali ini akan nanti kalau ada teman-teman punya kata-kata yang bagus, komen aja di bawah. Radio? Kok radio? Gimana? Rekam? Suara? Perlu nggak? Jadi kita akan prinsipnya kita akan membicarakan hal-hal yang umum tentang seputar problematika dari keluarga, finansial, mungkin anak-anak, istri, segala macam. Jadi nanti kita akan milih temanya itu dari kocokan. Nah, Kocokan ya. kocokan. Jorok bapak. Itu aja lah. Lepas ya. Tapi Oh. jarak kan jauh amannya. Bapak kan. Kita Oh iya benar. Kalau ditarik Kita dari mulut ke physical mulut kan distancing jauh, ya. Pak. Oke. Jadi kita temanya Kalau itu dekat. Bapak ini ya. membuat dari dekat. jadi kita temanya santai. Tapi ya kalau diselingin serius nggak apa-apa lah. Ujuk buneng. Oke. Slow santai aja. Saya sudah bubar sekarang. Jadi Oh serius? jadi temanya ini LDM ya. Ya nggak cuma LDM. Ya. Pokoknya nanti ada tentang anak atau tentang apa. Tapi tergantung pertanyaannya ada di bawah lah. Ini Oke. kuncinya di sini. Intinya memberikan perspektif dari tiap masing-masing individu, walaupun kita satu kerjaan tapi mungkin perspektifnya akan berbeda. Tapi ada persamaan di kita bagaimana kita cara mengatur itu, tapi ada persamaannya kita sama-sama jauh dari istri dan anak. Nah, Dikasih ceritain sedikit lah maksudnya kita. Oke. Gimana gitu loh. Langsung aja lah ya, karena waktu kita terbatas karena ini waktu jam istirahat. Langsung aja saya dari pertama ya. Oke, ini dibuka dulu. Aduh. Siapa yang dapat arisan ini? Yang ngocokin siapa? Ini perlu disensor kan? Pendidikan. Nah, Parental advisory. kita tema pertama adalah pendidikan. Dari siapa? Dari yang Oh ya, dari saya. Ya kalau saya sih pendidikan jelas yang utama ya. Ya saya udah punya anak 2. Pendidikan sebenarnya kalau dari saya sih gimana ya? Nggak terlalu saklek ya. Maksudnya harus anak harus begini, harus begitu nggak. Jadi karena anak saya masih umur 5 tahun, jadi ya terserah lah dia mau pengennya apa. Kalau anak saya sih dia lagi senengnya lagi gambar, jadi diarahkan gambar seperti itu. Jadi dia sukanya ya kayak suka main dinosaurus seperti itu. Nah jadi ya sambil ngelihatin dinosaurus dia gambar, seneng hiu gitu kan. Potong dikit boleh? Oh, boleh silakan. Gambarnya nggak pakai main skit kan? Nggak takutnya udah diajarin main skit. Iya. Gambar loh, gambar kan? Iya. tahu-tahu udah pegang sertifikat advance. Nama takutnya gitu. Iya bener. Saya Rais. Oh, Rais. Mitra Is. Oh, Mitra Is. Oke, langsung urut aja lah. Oh, Rut, ambil ya. Kita enggak tentang pendidikan lah. Oh, gitu. Iya. Oh, Kita kirain tapi satu-satu. Iya. Enggak ya. Pokoknya kalau motong aja ya. Ya mungkin sesi tanyanya terakhir kali setelah semua pendapat kali ya. Oh, iya. Bebas tanya. Iya, iya. Oke. Ya kurang lebih sebenarnya kalau dari saya sama aja, kurang lebih gitulah. Kalau dari segi pendidikan ya karena memang butuh kan. Butuh pendidikan itu memang. Nomor 1. Iya, nomor 1. Terus kalau nggak ada yang ngedidik gimana anak itu? Lah ada ibunya. Ya, Ibunya nggak didik. Ya, itu. Iya juga. Oke, benar. Sebenarnya yang paling penting itu antara ibu dan ayah, pendidikan penting itu ibu. Oh itu ya. Itu ya. Karena iya, Sekolah pertama ya? Sekolah pertamanya Oh, bagi iya. anak-anak kita. Ya.
Oke, benar. Tapi moral kan, intinya moral. Tapi untungnya kita di perusahaan ini sebenarnya dari perusahaan juga sudah mensupport lah. Jadi kalau anak kita punya nilai yang bagus, Beasiswa, ada beasiswa, dapat ada beasiswa. mungkin di perusahaan-perusahaan lain mungkin juga ada kali. Mungkin ya. pasti ada. Cuma Ya itu sih paling ya kurang lebih lah kalau pendidikan ya pasti semua orang tua pasti pengen anaknya kan lebih dari orang tuanya seperti itu. Ya. Anak umur berapa? Anak saya masih kecil. Tapi kita udah ngomongnya Tapi untuk udah masa kita depan didik pendidikan harus dulu. penting lah ya. Iya, dari sekarang kita Inilah orang lapangan. terutama nih ya anak 1 tahun 7 bulan anak saya dididik untuk kenal bapaknya. Takutnya panggil lompat repot kan Pak. Oh, ada itu, ada gitu. Saya. Kalau saya nggak dipanggil cuma Belum. takut. Pernah waktu Ya, anak itu. usia 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah datang cuti anak takut. Lihat bapaknya bayangin. miris coba. banget ya. 2 bulan kita Itulah mungkin tinggal. problematika kita di lapangan ini. Tapi itulah mungkin ya yang di atas sudah ngasih ini ya mungkin dia bisa oh ini bawa bapaknya mungkin bisa dari gitu. Jadi dia hanya hitungan jam dia langsung dekat sama bapaknya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, kondisi kita memang pekerjaannya di sini memang kita jauh dari keluarga. Jadi kita punya roster itu kita berempat butuh waktu 2 bulan kita baru bisa ketemu keluarga. Jadi secara total dalam setahun kita hanya 5 kali dalam sebulan. 5 kali dalam setahun. Ya, ini problematika kita. Iya. Iya kan? Dan 5 kali itu kalau dihitung hari cuma 3 bulan loh Pak. 3 bulan dalam setahun. Bayangin setahun itu 12 bulan kita cuma Nah ini 3 yang mau bulan. coba di florin di sini perspektif dari teman-teman mungkin kan di kehidupan orang-orang yang kerja kantoran pasti akan berbeda tuh. Benar. Dan jangan lupa, kita tidur sama teman sekamar itu lebih lama daripada kita tidur sama anak istri. Gitu. Di istri sama istri kita tidur sama istri setahun 5 kali. Kalau ditotalin dalam 12 bulan, cuman hanya 3 bulan. Teman sendiri nih sama ini nih. Sama 8 bulan, 9 bulan. 8 bulan kami sama mereka nih. Hampir ya 8 bulan lah ya. Makanya dari situ kita kan kita anggap tempat ini sebenarnya sebagai keluarga baru lah ya, Jadi keluarga. rumah kedua lah. Karena Rumah kedua atau rumah pertama jangan-jangan? Udah kapan ini KTP ini nanti kan? Oke next mungkin Oke. Ini kadang ada yang lucu ya, ketika memang kayak kita mau balik nih, abis dari cuti dari rumah mau balik ke lokasi kerja, kadang saya bilang istri, Bu, saya izin ini dulu ya, mau balik ya, pulang ini dulu, pulang ke site. Hah? Pulang? Bapak di mana? Di mana? Lapangan di sini Iya, ya. karena perbedaan persepsi kan. Pemahamannya istri pulang itu ke rumah, ke tempat istri gitu kan. Tapi saya karena udah kebiasaan kan pulang ke site karena merasa lebih lama di site. Oke lanjut ke Bapak Topa. Kalau saya pribadi sih pendidikan karena mungkin problematika saya berbeda sama teman-teman di sini ya. Karena kebetulan istri saya kerja dan dinamis, mutasi-mutasi. Plan pendidikan ini juga agak jadi problematika di sini gitu. Mungkin kalau teman-teman ya Pak Dodi, Pak Robi sudah settle di rumahnya daerah tertentu begitu kan. Kalau saya masih pindah, saya kemarin 3 tahun di Denpasar, sekarang baru jalan setahun di Jakarta. Nah ini yang agak pusing, tapi basically sih sama ya, maksudnya prinsipnya sih pendidikan tetap nomor 1 ya. Intinya sih kalau saya tetap mencari. Sebenarnya kalau kurikulum kita nggak ngerti sih. Ya intinya kalau saya sih pribadi anak yang mau jadi apa kita support lah. Iya. Yang terbaik lah Yang sebenarnya. terbaik. Gitu. Cuma mungkin Pak Topan belum tahu ada namanya homeschooling. Oh Nah, itu. Mungkin agak ketinggalan zaman ini. Cuma saya sendiri juga nggak tahu homeschooling itu sebenarnya prinsipnya seperti apa, saya nggak tahu. Ya, itu kurikulumnya ngikut siapa kan kita Iya. nggak ngerti juga itu. Sebenarnya kurikulumnya untuk homeschooling itu sebenarnya tetap ngikutin yang dari pemerintah juga. Karena memang ada dibuat. Jadi ketika mereka misalnya tamat SD, nanti ada ujian juga. Cuma memang cara metodenya aja memang. Nah itu saya nggak setuju tuh homeschooling. Itu. Nah, si anak-anaknya nggak terasa nih. Nah, minta ini- nanti kalau mau tanya jawaban. Ini berbeda. Dan sekarang nih dengan Ini berbeda dengan saya nih. Ini berbeda. yang viral sekarang kan karena ada pandemi ini kan banyak ibu-ibu itu ngeluh nih. Betul. Rupanya ngajarin anak itu tidak segampang. Benar. Ngajarin anak nggak segampang yang dilihat gitu. Saya mungkin masih old school ya, jadi biar dia bertemu teman lah di situ. Dia punya sosial sendiri lah gitu. Ya mungkin kita berempat ini sebenarnya anaknya kurang lebih umurnya hampir sama ya. Jadi dengan seumur itu sebenarnya masih
main itu masih hal yang utama dulu lah. Tapi kita punya pemikiran Jangka panjang. pendidikan itu memang harus dipikirin jauh-jauh hari gitu. Oke, langsung Pak Rino. Oh oke, kalau dari saya ya sepakat, pendidikan itu memang yang nomor satu ya Iya. keluarga kita ya, karena memang itu apa ya, seperti jembatan lah, jembatan kita untuk meniti kehidupan. Oh, kirain jembatan Sirotol Mustaqim. Hah? Oh iya. Saya kira Jalan jebakan Sirotol CPP sih. Udah saya buat jalannya. Jalan Sirotol Mustaqim Iya. dari kontainer tembus ke CPP. Itu sampean yang buat. Nah, itu udah saya buat jalannya. Konsepnya sudah dimulai lah ya. Udah. Saya ingat itu Bapak. Tapi dari segi pendidikan ini memang kalau dari kecil itu kalau saya ya mungkin pendidikan agama juga lebih ditekankan lagi mungkin ya, walaupun sebenarnya dari PAUD anak saya itu sebenarnya sudah diajarin kayak hafalan ayat Al-Fatihah atau ayat pendek ya sedikit-sedikit udah paham. Betul. Cuma ya memang basically memang harus agama juga harus kuat juga sih, walaupun sebenarnya sambil main sambil belajar seperti itu. Apalagi dengan metode pendidikan yang sekarang ya. Nah, kalau misalnya difokuskan ke saya ketika ditanya bagaimana caranya keinginan saya untuk memberikan pendidikan untuk anak. Kalau saya malah berbeda dengan dengan Pak Topan. Oh, iya. Kalau saya memang kecenderungannya lebih ke pengennya sih ke homeschooling. Oh gitu. Kepengennya kayak homeschooling. Bukan berarti saya tidak sesuai dengan pendidikan yang sekarang. Ya. Tapi belum sesuai gitu loh. Ah. Karena memang saya sempat mengalami itu di sekolah. Karena pertimbangan saya adalah masa anak-anak dari umur dari sampai dengan SD, misalnya kita hitungnya SD ya, itu adalah masa buat mereka untuk bermain. Benar. Ya. Betul. Ketika memang dengan sistem pendidikan kita yang sekarang dikasih tekanan ini itu tentu nggak sesuai. Ya. Maka Sepakat kalau itu saya. dengan sistem homeschooling itu kedekatan antar ibu dan anak, fungsi kontrol orang tua juga bisa. Oh iya. Bisa ini. Apalagi misalnya di tengah zaman sekarang ya, mungkin Nah. waktu zaman kita SD dengan waktu anak SD Sekarang, zaman sekarang iya, itu sangat beda jauh. Baik dari sisi sosialnya. Iya. Ya. Itu yang saya agak khawatir dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang ini. Anak SD aja udah bisa pacaran loh. Benar. Iya kan. Kemudian udah pegangannya udah mainan gadget dan lain-lain. Nah, itu juga. Apalagi misalkan ketika anak-anak di umur sekian dia biasanya lebih mencontoh. Oh iya, benar. Itu yang saya agak takut sih dengan kondisi sekarang. Makanya saya lebih mungkin kalau disuruh memilih, saya akan lebih ke homeschooling. Tapi gimana cara teman-teman ini, contohnya kita yang jauh dari rumah nih 56 hari. Cara kita kan pastilah nggak mungkin kita pendidikan itu kita bebankan ke istri. Otomatis kita kan sebenarnya harus monitor juga lah. Oh iya, Nah, betul. monitornya itu gimana nih? Berarti kan paling nggak kita harus ya kita nggak terima bersih aja kan harusnya. Nah, gimana Kalau saya, nah pendidikan itu bukan hanya saja buat anak. Nah, tetapi seorang ibu dari anak-anak, istri juga perlu pendidikan yang baik. Oh iya, jelas. Nah, terkadang memang apa yang khususnya masalah parenting nih, Ya. khusus di Indonesia ya, kita metode parenting itu hanya berdasarkan apa yang pernah kita alami, yang dilakukan oleh ibu-ibu kita, dan ya bukan berarti belum tentu benar, bukan seperti itu. Terkadang memang setiap daerah, misalkan saya ini dari Biman ya, dari Nusa Tenggara Barat, kebetulan menikah dengan orang Jawa yang tentu secara adat dan kebiasaan berbeda. Oh iya. Ya gitu kan. Nah kalau saya bilang ngomong biasa aja, menurut istri saya yang asli Solo, tinggal di Semarang, ya itu udah keras kasar gitu kan. Kadang metode penyampaian dan juga latar belakang sosial misalnya setiap provinsi juga beda-beda ya. Apalagi misalnya kan di timur ya kondisi tahu Ya pasti sendiri beda lah. pasti beda Lain lah. ladang lain belalang. Nah itu Pembangunannya berbeda. pembangunan juga belum Cuma merata. pertanyaannya kalau sampean dari Bima, kukunya di mana? Di sini. Kalau yang lain yang dibilang iklan kuku ya, ya. palsu. Oh, Palsu ya. Palsu. Yang asli itu yang ini. Setahu saya yang asli yang ada badaknya. Ini tinggal kurang. Oke lah, lanjut. Kita langsung kedua. Nah, saya mau tanya aja. Oh gimana? Ke teman-teman nih bertiga bisa dijawab bareng nih. Nah, Oke. kan pasti mungkin masih kecil-kecil ya, masih kita standar belajarnya nih ya. Jadi saya mungkin lebih pertanyaannya ke teman-teman, plan jangka panjang nih SD, SMP, SMA. Nah, akan seperti apa nih teman-teman akan mau? Mungkin masih udah punya gambaran kan ini. Anak saya nih SD mau saya sekolah di
sekolah Oh, seperti iya, apa, iya. SMP sekolah Iya. seperti apa, SMA seperti apa, kuliah seperti apa. Mungkin kan Pak Dodi mungkin anaknya mau di guide jadi geologis juga seperti itu. Ujuk buneng. Bisa sharing lah gitu, sharing perspektif lah gitu. Ya, benar, benar. Nah, coba ya silakan Iya, Pak iya. Rino dulu mungkin. Oh iya. Singkat aja lah. Ada saya. Kalau saya rencana saya untuk anak saya, Ah. untuk SD mungkin dia homeschooling. Oke. Kebetulan anak saya perempuan ya, Ah. sekarang umurnya 15 bulan. Ya pastinya harus saya persiapkan. Sampai SD mungkin dia homeschooling, kemudian nanti SMP mungkin saya akan masukin pesantren. Oke. Pesantren. Berarti pesantren sambil belajar berarti. Sambil belajar Oke. tentunya. Kemudian mungkin nanti ketika dia SMP atau SMA, ketika dia kuliah ya saya serahkan ke ini Ya. sesuai minat bakat gitu. Karena memang saya tidak mau memaksakan keinginan kehendak saya terhadap ini. Ya mungkin dari homeschooling dan pesantren itu saya ingin lihat sebenarnya potensi dia itu di mana. Kan dia bisa menggali itu, apalagi dengan homeschooling itu benar-benar potensi itu digali. Kuliah mungkin mau diarahkan kemana? Mungkin ya ini mungkin kan nanti sambil lihat Iya. anaknya ya, Iya. tapi bapak kan mungkin punya visi ya, Ya, gambaran kalau mau saya sih anak- punya gambaran untuk kedepannya untuk anak saya lebih ke ini aja sih. Pengennya sih dia aja jadi entrepreneur aja. Jangan sampai sampean jawab untuk berbakti pada nusa bangsa jangan ya. Jangan. Itu terlalu general ya. terlalu normatif. Pengen arahnya ke entrepreneur sih. Oh, Apalagi dengan kondisi Ya, memang dengan seperti ini kita perkembangannya ke depan tuh kayaknya bisnis kreatif itu memang lagi bagus ya. Kayak semalam kita ngobrol tentang Bung Erik Sukamti lah. Kita itu favorit tuh. Ya, Itu kita idola. sangat kreatif. Jadi artinya ke depannya itu memang kreatif memang harus diperlukan kan. Betul. Oke. Siapa? Dari saya. Kalau dari saya sih sebenarnya hampir sama seperti itu. Jadi kalau saya pikirannya basicnya dulu memang kalau dengan seumuran belum sekolah mungkin main masih saya bebasin ya. Nah, cuma nggak tahu saya sama istri bagaimana. Cuma mungkin istri sependapat. Cuma yang kalau udah masuk SD, saya sama istri mungkin agak berbeda. Kalau saya sih sama ya Pak Rino. Basic dasar itu memang ditekankan agama dulu, walaupun sejalan dengan pendidikannya. Dunianya lah. Jadi kalau saya sebenarnya tinggal masih bingung. Saya ini tinggal masih bingung. Istri asli Sumatera, masih bingung antara di Jogja atau di Sumatera. Tapi kalau di Jogja, saya pengennya ada sekolah Islam di dekat Ring Road Utara lah. Gak usah disebutin, itu ada sekolah Islam lumayan besar lah. Saya pengennya dari SD di situ mungkin. Nggak harus pesantren ya, cuma sekolah Islam SD gitu. SMP, SMA mungkin negeri bisa. Nah kalau kuliah ini masih bingung nih saya. Nah, jangan sampai dia jadi geologis gitu. Suka dukanya geologis kan ya gini, jangan sampai cuma jadi tukang batu. batu yang bikin bisa sekolah loh. Gimana kan? Itu. Oke, lanjut Pak Robert. Ya kalau dari saya sama, maksudnya agama memang penting ya. Agama memang ya Fondasi lah. fondasi hidup dia ke depan. Tapi kalau pondasi tetap butuh batu kan. Ada itu batu material bagus. Batu skoria. Lanjut. Tak kasih obek dia butuh pondasi. Ya itu balik ya pondasi ya biar kuat, maksudnya dia ke depannya dia mau memilih jalan hidup seperti apa ya. Pasti kan dari agama itu kalau saya ke ini lebih ke dia sependapat lah. SD sampai SD yang saya pikirin dia setidaknya dia bisa sekolah, dia ada banyak sekolah swasta Katolik kan banyak ya. Di situ selain ya pendidikan kurikulum dia penekanan di agamanya dapat. cukup bagus, dan ke anak pun agak beda memang anak ketika anak kuliah sekolah di swasta gitu ya bukan saya menjelekkan negeri, Iya. saya juga SD-nya negeri sama Oh iya, cuma kelihatan sama-sama beda negeri semua. iya kan maksudnya kelihatan beda aktif gitu lebih Benar, berani iya. tampil gitu Negeri kan. Saya impres. Indonesia Timur. Dokumen. tapi bener kan pasti kan gitu kan ada perbedaan. Nah itu mungkin untuk SD ke situ. Kalau untuk kuliah ya yang lihat zaman sekarang teknologi informatika yang lebih Oh iya betul. benar-benar jadi apa ya ya terdepan lah, dia jadi terdepan lah gitu. Ya, paling ke arah situ kalau saya nanti anak saya. Pak Topan menjawab. Kalau saya pribadi ya, mungkin kalau untuk sekolah dasar, saya ya karena saya tadi berbeda pendapat dengan Pak Rino ya, dia lebih homeschooling. Sebenarnya kalau homeschooling saya secara kurikulum ada plusnya menurut saya. Dalam arti kita sebagai orang tua bisa
mengerti betul si kemampuan anak dan kita bisa memberikan porsi yang sesuai. Tapi kenapa saya lebih memilih sekolah umum, karena saya pengen si anak punya segi sosial. Kalau dari pribadi hanya sosialnya, bukan dari segi pendidikan ya. Jadi anak saya cukup sering berpindah-pindah dan mungkin menurut saya dia perlulah punya teman banyak. SD saya lebih ke swasta, sepakat dengan Pak Robi. Saya swasta yang bernuansa agama, karena menurut saya itu waktu mereka untuk belajar paling bagus terhadap agama itu ada di sekolah dasar. SMP, SMA saya negeri nggak masalah. Iya. Kuliah saya pribadi bingung gitu. Maksudnya dalam arti ya sama dengan Pak Dodi. Zaman itu lagi. Zaman sekarang geologi nggak terlalu paham. Iya benar. Lulusan geologi juga banyak kan ya. Ya saya tetap pada dasarnya saya akan membebaskan dia untuk memilih. Benar ya. Hanya mungkin kalau dalam saya yang penting satu sih lebih ke kayak saya melihat dia agak sedikit berpikir out of the box gitu ya. Mungkin saya sama mau building entrepreneur silakan gitu, ataupun nanti mau jadi spesialis di bidang tertentu silakan. Berarti pokoknya intinya kesimpulannya sebenarnya kita membebaskan anak, cuma betul. kita mensupport dan mengarahkan gitu ya. Jadi dari sekian perbedaan nih, tadi kan sudah disebutkan nih, kita ternyata cukup diversifikasinya tinggi gitu nih. Betul. Pak Rino dari NTB, saya dari Jawa, Pak Robi dari Sunda, Pak Dodi dari Jawa, tapi istrinya beda. Istri ada dari Sumatera, Iya. ada dari Jawa, istri saya Betawi, istrinya Pak Robi malah orang Jawa, tapi ternyata masih ada benang merah yang bisa kita tarik. Terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya doakan, kalau ingat, semoga semua sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Oh iya, sampai lupa. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.